semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Santuri. Saya kelas 11 RPL 2, saya dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah teknologi perangkat bergerak, khususnya generasi pertama yang disebut 0G atau Zero Generation. Sebelum kita mengenal smartphone canggih seperti sekarang, ternyata teknologi komunikasi bergerak sudah ada sejak lama. Nah, dari sinilah awal mula berkembangnya teknologi telepon seluler yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini. 00 atau Zero Generation merupakan generasi paling awal dari perkembangan teknologi telekomunikasi bergerak sebelum munculnya 1G. Teknologi ini dikenal juga dengan sebutan mobile telepon radio karena menggunakan sistem komunikasi berbasis gelombang radio untuk menggabungkan panggilan antara dua orang tanpa kabel, tapi tetap seperti pada telepon rumah. Ciri utama, menggunakan jaringan radio khusus dengan jangkauan yang masih sangat terbatas dan hanya dapat digunakan di area tertentu. Yang kedua, sistemnya masih sederhana dan belum sepenuhnya otomatis, sehingga proses penyambungan panggilan masih memerlukan bantuan operator. Yang ketiga, umumnya perangkat 0G terpasang di kendaraan seperti mobil atau truk karena ukuran alatnya besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana seperti ponsel sekarang. Kelebihan 0G: 1. Sudah dapat digunakan untuk komunikasi secara bergerak meskipun belum praktis. Yang kedua, menjadi cikal bakal lahirnya teknologi komunikasi seluler modern yang terus dikembangkan hingga menjadi 1G, 2G, dan seterusnya. Yang ketiga, menandai awal revolusi komunikasi tanpa kabel yang membuka jalan menuju era ponsel portable dan smartphone saat ini. 0G juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Sistem transmisinya masih half duplex atau artinya pengguna tidak dapat berbicara secara bersamaan atau harus bergantian. Yang kedua, jumlah pelanggan yang dapat menggunakan layanan ini masih sangat terbatas karena teknologi biayanya mahal. Yang ketiga, jangkauan jaringan sempit dan belum mampu mendukung komunikasi data, hanya suara saja. Demikianlah penjelasan singkat tentang 0G atau Zero Generation. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ajrit Kumala Putri, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi perangkat bergerak. Salah satunya adalah teknologi First Generation. Teknologi First Generation adalah teknologi nirkabel generasi pertama yang berupa telepon seluler. Teknologi ini diperkenalkan sekitar tahun 1980. Pada awalnya, alat komunikasi dalam generasi ini digunakan oleh militer saja. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi ini juga digunakan oleh masyarakat umum. Generasi ini menggunakan teknik komunikasi frekuensi division multiple access atau VDMA. Teknik ini memungkinkan pembagian alokasi frekuensi dalam suatu sel untuk setiap pelanggan. Artinya, setiap pelanggan yang sedang melakukan pembicaraan akan menggunakan frekuensi yang berbeda dari pelanggan lain dalam satu sel yang sama. Prinsip ini mirip dengan cara kerja stasiun radio, di mana setiap stasiun menyiarkan pada frekuensi yang berbeda. Kelebihan teknologi First Generation adalah melayani komunikasi suara dan data berukuran kecil. Lalu, kekurangan teknologi First Generation ada 5, antara lain: 1. Tidak dapat melayani komunikasi data dengan kecepatan tinggi dan besar. 2. Kapasitas trafik yang kecil. Ketiga, jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel sedikit. Keempat, penggunaan spektrum frekuensi yang boros. Kelima, daerah intermodulasi atau suara tidak jernih. Saya akan menjelaskan tentang Second Generation. Pengertian teknologi 2G adalah generasi kedua komunikasi seluler yang menggunakan teknologi digital, menggantikan sistem analog 1G. Teknologi yang digunakan adalah TDMA, Time Division Multiply Access, dan CDMA, Code Division Multiple Access. Contoh jaringannya adalah GSM, Global System for Mobile Communication, yang mulai digunakan pada tahun 1941 di Eropa. Kemampuan utamanya adalah mendukung suara digital, SMS atau Short Message Service, dan mengirim data kecil. Kecepatan data hingga 14,4 kbps, mendukung layanan download gambar, rendering, dan data teks.
Kelebihan 2G utamanya adalah suara lebih jernih karena sinyal digital, keamanan lebih baik dan sistem enkripsi, dan mendukung SMS layanan data yang sederhana. Perkenalkan, nama saya Renhat Effendi Manurung. Saya berasal dari kelas 11 RPL 2 dan saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan Scone and Health Generation atau 2,5G. Penamaan 2.5G digunakan untuk tujuan pemasaran saja. Teknologi yang disebut dengan 2.5G adalah teknologi komunikasi yang merupakan peningkatan dari teknologi 2G, terutama dalam platform dasar GSM yang telah mengalami penyempurnaan, khususnya untuk aplikasi data. Profil 2.5G menyediakan beberapa keuntungan 3G seperti Fastcat, Sweetcat, dan dapat menggunakan sebagian dari infrastruktur 2G yang ada dalam jaringan GSM dan CDMA. Pengembangan teknologi GPRS di GSM dapat dilakukan secara efektif tanpa menghilangkan infrastruktur lama. Teknologi GPRS memiliki 3 fitur keunggulan, yaitu 1. Always online, 2. An upgrade to shifting network atau GSM dan CDMA, 3. An integral part of EDGE and WCDMA. GPRS dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan kemampuannya, yaitu A kelas A, B kelas B, C kelas C. Kelas A dapat dihubungkan ke jaringan GPRS dan GMS pada waktu bersamaan penggunanya. B dapat dihubungkan ke jaringan GPRS dan GSM. Kelas B dapat dihubungkan ke jaringan GPRS dan GSM, tetapi hanya satu yang dapat digunakan pada waktu yang sama. C untuk kelas C untuk menghubungkan layanan GPRS atau GSM harus dilakukan penggantian layanan secara manual antara kedua layanan. 2.5G memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari 2.5G: 1. Layanan yang tersedia lebih banyak seperti komunikasi suara, SMS, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan maksimum 9600 bps. 2. Suara yang dihasilkan lebih jernih. 3. Tenaga yang diperlukan untuk sinyal sedikit sehingga menghemat baterai. Handset dapat dipakai lebih lama dan ukuran baterai yang lebih kecil. 4. Kapasitas pengguna dapat lebih besar. Kekurangan dari 2.5G: 1. Kecepatan transfer data masih rendah. 2. Tidak efisien untuk traffic. 2. Tidak efisien untuk traffic rendah. 3. Jangkau jaringan masih terbatas.